Adanya kegiatan tambang pasir ilegal di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, di zona wilayah operasi produksi PT Nanda Jaya Silika yang sudah terdaftar pada MODI dan MOMI Kementerian Minerba berpotensi merugikan keuangan negara. Serta pengrusakan lingkungan yang bisa mengancam ekosistem dan rawannya lingkungan dengan adanya bekas galian yang akan merubah daratan menjadi genangan air yang membahayakan bagi warga sekitar. Pantauan awak media di lokasi Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 terlihat para pekerja sedang sibuk melakukan aktivitas tambang pasir silika ilegal yang masuk dalam zona wilayah operasi produksi PT Nanda Jaya Silika dengan bebas. Bahkan disinyalir tambang pasir silika ilegal ini sudah berlangsung sejak lama, dan bebas beroperasi tanpa ada tindakan dari pemerintah daerah maupun aparat hukum terkait. Kepada awak media, salah satu pekerja menyampaikan bahwa salah satu lokasi tambang pasir itu milik Hazaim Bafina warga W. Jepara dan dikelola oleh Wawan warga Semarang Baru, Pasir Sakti Lampung Timur, dan saat ditanya berapa ton produksi tambang pasir silika di lokasi tersebut, pekerja tersebut tidak mau menjawab secara rinci berapa hasil produksi perharinya. Sampean kerja tempat siapa, Mas? Tempatnya Mas Wawan. Tempat Mas Wawan. Sampean kerja ini harian apa tonase, Mas? Tonase. 1 tonnya berapa? 30. 30. Sedangkan Mas Wawan sendiri itu orang mana, Mas? Orang Semarang Baru. Semarang Baru. Untuk asli lokasinya ini lokasi siapa asli? Lokasi Mbak Pina. Oh, Mbak Pina. Mbak Pina itu orang mana, Mbak? Mbak Jepara. Oh, Jepara ya? Berapa sih per hari apa maksudnya apa per tahun gitu? Per ton kira Om? 20.000. Oh. Terus kalau pemiliknya Om? Orang sini aja apa dari mana gitu? Lokasi gue nih Pak Jami. Tapi lah saya ngolah Mas Wawan. Betul. Terus ini sehari bisa dapat berapa ton? Belum ngerti. Tahu ya. Tapi kalau saling izin kita nggak tahu ya. Mas Wawan tuh orang mana, Pak? Semarang Baru. Untuk sampean sendiri, sampean warga mana? Warga ini. Warga sini. Jadi Sukorahayu. Sukorahayu. Maaf Mas, saya dengan Mas siapa ini? Hah? Karo Mas apa? Peceng. Oke, terima kasih Mas ya. Seorang warga yang enggan dipublikasikan jati dirinya menyampaikan bahwa ada lokasi tambang ilegal lain yang ada di zona operasi produksi PT Nanda Jaya Silika yang menurutnya milik Dul Majid yang juga warga Semarang Baru, Pasir Sakti Lampung Timur. Menurut warga tersebut produksi di kedua lokasi tersebut lumayan besar. Ini terlihat dari hilir musiknya mobil pengangkut pasir yang hilir mudik setiap harinya. Beliau juga mengkhawatirkan rusaknya infrastruktur di Desa Sukorahayu seperti jalan dan jembatan Abser desa yang setiap hari dilalui truk bermuatan pasir. Bisa runtuh jembatan penghubung Desa Sukorahayu dengan Desa Margasari itu kalau terus dilalui mobil pasir yang tonasnya berat, ujarnya. Dan selama ini gak ada perhatian dari para penambang pasir untuk memperbaiki jalan dan jembatan kecil dan sudah tua itu, tambahnya. Maaf Pak, di sini saya dengar-dengar kan ada keluhan masyarakat Pak ya, tentang masalah jembatan itu kenapa Pak? Keluhannya Pak? Yang pertama kali itu ya betul-betul ilegal. Karena jembatan itu sering dilewati muatan yang berat. Muatan yang berat. Apa itu Pak? Pasir apa itu? Berizin atau legal? Apa itu pasir Warsa? Sudah berizin apa belum Pak? Kalau itu dari dulunya mah ya ilegal. Ilegal ya? Iya, dari dulu udah ilegal tuh. Tambang ilegal ya? Contohnya seperti tambang siapa Pak? Itu apa orang dari yang punya tambang itu orang Desa Sukorahayu atau orang luar itu Pak? Itu kalau nggak salah itu orang luar itu. Orang luar. Iya. Nah, terus Pak, untuk keinginan sampean masyarakat orang luar Pak ya. Jalan ini tanggapan dari masyarakat seperti apa Pak?
Ya itu mah dari dulu saya udah banyak saya tanya ke sama Pak Lurah pertama kali yang kemarin itu. Ya Pak Itu Lurah. masalah pas apa itu jalan. Jalan ya. Pertama kali yang kedua jalan. Ya. Itu parah. Itu siapa menanya Lurah siapa Pak? Pak Lurah Hadi. Pak Lurah Hadi. Apa tanggapan dari selaku Pak Lurahnya? Kalau saya itu pas saya tanyakan dengan Pak Lurah itu ya cuma itu aja saya minta dengan beliau. Minta apa Mas? Ya masalah jalan itu. Pembenaran jalan. Iya pernah saya bukan kita langsung dengan beliau. Pertama cuma satu, kedua jalan udah parah. Itu jelas itu kemarin saya tanyakan dengan beliau. Itu jalan parah. Tanggapan yang ini itu yang lain itu saya nggak tahu lagi. Karena jalan itu parah rusak-rusak itu kena yang sering muatan berat Pak ya. Iya berat betul. Berat ya. Harapan sampai sendiri Pak, harapan ke depan mau sampai seperti apa Pak? Ya harapan kita itu ya bagus soal aspal itu. Aspal Iya. bagus, jembatan aja lebih bagus gitu Pak. Iya, yang pertama kali jembatan itu aja. Yang kedua Jembatan itu yang terhubung antara desa Pak. enggak Ya? iya. Cuma itu aja. Oke. Ini tanggapannya yang begitu yang terakhir tinggal Pak Lurah ya. Ya. Enggak. Maaf saya bicara dengan Bapak siapa Pak? Baik Bang Fuad. Mori di alamat di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuan Meringa Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saat diminta tanggapan terkait adanya kegiatan tambang ilegal di zona wilayah operasi produksi PT Nanda Jaya Silika miliknya, Muhammad Sidik Direktur PT NJS yang akrab disapa Pak Moha mengaku keberadaan kegiatan tambang ilegal di wilayah operasi produksi perusahaannya sangat merugikan perusahaannya. Karena nantinya perbaikan lingkungan yang rusak pasca penambangan ilegal tersebut akan dibebankan ke perusahaannya yang memang sudah memiliki izin operasi produksi resmi dari pemerintah. Bahkan bukan perusahaannya saja yang dirugikan, pemerintah daerah Lampung Timur, Provinsi Lampung dan negara juga dirugikan dengan kegiatan tambang ilegal tersebut. Karena mereka tidak membayar restribusi dan pajak tambang pasir silika sesuai Perda dan Undang-Undang Minerba terkait kewajiban reklamasi dan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kemajuan pembangunan lainnya. Dirinya mengaku sudah melakukan upaya agar penambang ilegal, khususnya yang ada di dalam zona wilayah OP perusahaannya, bergabung dengan PT Nanda Jaya Silika dan memenuhi kewajiban membayar restribusi ke Pemkab Lampung Timur dan pajak ke Provinsi Lampung. Sore Bapak. Selamat sore. Maaf saya bicara dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Muhammad Sidik. Yang pemilik PT Nanda Jaya Silika Pak ya? Betul. Maaf Bapak, di sini saya mau konfirmasi terkait masalah tambang legal Pak, seputaran PT Nanda sendiri. Itu dampak untuk sampai sendiri seperti apa Pak? Dampaknya sebenarnya ya sangat merugikan untuk saya. Nah, yang pertama dari lingkungan hidupnya dan dari SDM-nya. Nanti karena dampak dari kerusakan lingkungan hidup itu dan dampak dari material yang sudah diangkut oleh kawan-kawan itu akan ditangguhkan kepada kami Pak, selaku pemilik usaha yang sudah legal gitu Pak. Begitu. Maaf Pak, di sini kan itu kan tambang-tambang legal yang dekat di seputaran lokasi sampean ya. Di situ apakah dampaknya memang untuk menggantikan rugi memang sampean sendiri atau bagaimana Pak? Permintaan dari pemerintahannya? Pemerintah sendiri itu yang harus kita perbaiki itu adalah lahan yang kita tambang. Ya. Ataupun orang lain yang menambang dengan kerjasama dengan kita ataupun tidak, itu tetap akan bekas galian itu akan ditangguhkan kepada kami Pak, selaku pemilik Yang pemilik usaha pertambangan. pertambangan yang berizin Pak ya? Iya. Bahkan ini pun difasilitasi oleh Pemkab Lampung Timur, dengan mempertemukan pihak perusahaan dan pelaku penambang ilegal di zona operasi produksi PT Nanda Jaya Silika, namun mereka tetap menolak membayar restribusi dan pajak. Padahal memang sudah menjadi kewenangan Pemkab Lampung Timur dan Pemprov Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan serta penindakan jika mereka terus mengabaikan aturan. Dan selama ini Dinas Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung sudah berkali-kali melakukan tugasnya dengan datang dan melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan ke PT Nanda Jaya Silika, tinggal menunggu tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal tersebut. Dari keinginan Bapak sendiri Pak, untuk tambang-tambang legal yang seputaran Bapak itu seperti apa Pak? Untuk keinginan saya sih sebenarnya ya, ayo mari bersama-sama kita bangun
Lampung Timur dengan cara meningkatkan pendapatan daerah asli Lampung Timur dengan bergabung dengan PT Nanda Jaya Silika. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di dalam seputaran izin usaha tambang PT Nanda Jaya Silika aja, Pak. Apakah sampai di sini selaku pemilik PT Nanda, pernahkah menemukan seseorang yang pemilik tambang-tambang tersebut atau bagaimana, Pak? Sudah, Pak. Bahkan pemerintah daerah Ya. yang diwakili oleh Dispenda Lampung Timur itu pernah memfasilitasi kami lah untuk bertemu, ngobrol, ya kan, agar supaya kawan-kawan itu bisa bergabung dengan PT Nanda dan bisa dipungut PAD atau retribusi daerah dan opsi pajak untuk provinsinya. Nah, cuman sampai saat ini belum ada titik temu. Dan satu hal lagi, Pak, untuk pemerintah daerah sendiri, Pak, apakah sudah pernah turun meninjau ke lokasi sampean yang memilih PT Nanda atau bagaimana, Pak? Untuk pemerintah daerah ya sering lah, karena fungsi pembinaan dan pengawasan itu adalah instansi terkait yang ibaratnya yang meninjau kami, kegiatan kami, aktivitas kami itu dalam pantauan mereka, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Dirinya pun sudah mengambil langkah dengan meminta kuasa hukum perusahaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan pemberitahuan ataupun laporan resmi ke instansi dan aparat hukum, agar ada tindakan tegas ke tambang ilegal di zona wilayah operasi produksi PT Nanda Jaya Silika. Dihubungi via WhatsApp, kuasa hukum PT Nanda Jaya Silika Murtado SH. Saat dikonfirmasi mengaku sedang menyiapkan laporan resmi kepada instansi terkait dan aparat hukum tentang adanya tambang ilegal di wilayah OPPT Nanda Jaya Silika. Menurutnya, kegiatan tambang ilegal tersebut jelas melawan hukum. Karena tidak adanya jaminan reklamasi dan restribusi serta pajak ke pemerintah, dan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kerugian uang negara dengan tidak dibayarnya kewajiban restribusi dan pajak. Tinggal kita tunggu beranikah instansi terkait dan aparat penegak hukum melakukan tindak penegakan hukum kepada pelaku tambang ilegal, ujarnya. Dan kalau tidak berani maka profesionalitas mereka dalam bertugas perlu kita pertanyakan, pungkasnya. Karim Holik, Lantai News TV melaporkan.